Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bunda yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Bunda harap semuanya Ananda Bunda selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang terbiasa menutup aurat. Apakah Ananda Bunda sudah terbiasa menutup aurat? Sudah tahu bagaimana batasan-batasan aurat kita? Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu dan aib. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang pada prinsipnya harus ditutupi, kecuali dalam keadaan darurat. Sudah paham ya apa yang dimaksud dengan aurat? Nah, sekarang kita akan membahas tentang batasan-batasan aurat. Yang pertama yaitu untuk laki-laki. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Jadi dari pusar Ananda sampai ke lutut itu wajib ditutup, karena itu adalah merupakan aurat bagi Ananda Bunda yang laki-laki. Paham ya? Seperti yang ada di gambar nih, dari pusar sampai ke lutut. Nah, seperti ini dia ya, aurat bagi laki-laki. Kemudian kalau yang perempuan bagaimana Bunda? Nah, kalau yang perempuan, aurat itu mencakup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini dia ya, wajah dan telapak tangan. Nah, ini yang hanya boleh tampak dari perempuan. Kewajiban menutup aurat mencakup ketika melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Nah, aurat laki-laki juga di luar dan di dalam sholat adalah sama ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Ananda Bunda mungkin masih tidak pakai kaos kaki atau mungkin lengannya hanya segini bajunya, nah itu berarti aurat kita nampak ya Ananda ya. Nah, seperti itu dia batasan aurat atau batasan. Nah, seperti itu dia batasan aurat bagi Ananda Bunda yang perempuan. Yang boleh tampak hanya muka dan telapak tangan ya. Kemudian perempuan juga wajib menjulurkan jilbabnya nih sampai ke bawah, jadi sehingga tertutup bagian dadanya ya, seperti dalam surat An-Nur ayat 31. Diulurkan jilbabnya hingga menutupi dada. Ya Nanda ya, kalau bisa Nanda Bunda juga selalu menggunakan rok, kaos kaki. Nah, seperti itu ya. Oke, manfaat-manfaat dari menutup aurat. Yang pertama yaitu menghindarkan diri dari dosa. Nah, karena kita disuruh sama Allah untuk menutup aurat. Kalau kita tidak menutup aurat, berarti kita akan mendapatkan dosa. Nah, kalau kita selalu menutup aurat kita, nah insya Allah kita akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menghindari fitnah atau pandangan negatif. Nah, mungkin ini mungkin lebih mengarah kepada yang perempuan. Kalau misalnya perempuan itu tidak menutup auratnya, mungkin akan terjadi berbagai fitnah dan orang-orang pun akan memiliki pandangan-pandangan yang negatif terhadap kita. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa matahari mengeluarkan sinar ultraviolet. Nah, kalau misalnya kita terlalu lama terkena sinar matahari, tapi kita tidak misalnya tidak ada penghalang sinar itu menyentuh kulit kita. Nah, seperti kalau misalnya kita tidak memakai aurat, seperti misalnya ketika kita tidak menutup aurat kita, maka sinar matahari itu kan akan langsung mengenai kulit kita. Nah, itu dia yang banyak terjadinya kanker kulit dan lain sebagainya. Kemudian untuk
penggunaan kaos kaki. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan kaos kaki, mungkin kita tidak akan tahu mungkin apa yang kita injak kan. Nah, karena kita telah menggunakan kaos kaki, maka insya Allah kulit kita itu akan terhindar dari kotoran-kotoran dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir yaitu melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan. Nah, insya Allah kalau misalnya kita selalu menutup aurat kita, nah insya Allah kejahatan-kejahatan itu akan menjauh dari kita ya. Seperti itu ya Nanda, sangat banyak sekali manfaat-manfaat dari menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk menutup aurat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ya, kita harus selalu ingat untuk menutup aurat kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, di sini Bunda ada sebuah kisah inspirasi, yaitu turunnya perintah berhijab bagi wanita. Sebuah kisah tentang perintah memakai hijab bagi kaum wanita berasal dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memikirkan sebuah gagasan untuk wanita memakai hijab, dan Rasulullah SAW menampung ide tersebut. Hingga pada suatu hari, salah satu istri Rasulullah, Saudah, keluar dari rumahnya. Waktu itu bertepatan dengan waktu sholat Isya dan dalam keadaan gelap gulita. Umar menegur Saudah karena postur tubuhnya lebih tinggi dari wanita lainnya, membuat ia mudah dikenali oleh orang lain. Mulai dari saat itulah Allah menurunkan wahyunya, sebuah perintah bagi kaum wanita muslim untuk berhijab. Ketika ayat itu diturunkan, wanita muslimah pada zaman itu segera mengambil kain dan memakainya sebagai hijab. Jadi waktu dulu memang belum diperintahkan untuk berhijab. Jadi setelah ada kejadian istri Rasulullah itu yang waktu itu sedang keluar kemudian tidak memakai hijab, kemudian ketahuan oleh Umar seperti itu karena postur tubuhnya juga ya. Nah, sehingga kaum wanita itu sehingga turunlah ayat untuk memerintahkan bagi kaum wanita untuk berhijab. Nah, di sini ya seperti Al-A'raf ayat 26 tadi, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu. Oke, paham ya Ananda Bunda? Di sini tugasnya pada hari ini Ananda membuat sebuah poster tentang mengajak untuk selalu menutup aurat. Nah, ini dia ya contoh poster-posternya. Atau Ananda bisa lihat pada referensi-referensi lain yang banyak sekali yang dapat kita jumpai di internet. Oke, Ananda Bunda. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan japri Bunda ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.